Camilla duduk di meja makan, tatapannya kosong ketika ia membuka amplop putih yang baru saja ia terima. Surat pemecatan itu mengandung kata-kata yang mematahkan semangatnya. Kami mohon maaf, namun karena pemotongan anggaran yang mendalam, kami terpaksa mengakhiri kontrak kerja Anda. Hatinya terasa remuk. Sebagai seorang guru, mengajar adalah panggilannya, dan kini semua itu sirna dalam sekejap. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang menggenang di matanya. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan tanpa hasil, Camilla akhirnya menemukan lowongan sebagai pengasuh untuk keluarga Rodriguez. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan yang baik, gumamnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan diri untuk melamar. Ia segera mengirimkan lamaran, berharap bisa mendapatkan pekerjaan ini. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Camilla tiba di rumah keluarga Rodriguez, sebuah rumah besar dengan taman yang rimbun. Dia merasa sedikit gugup saat mengetuk pintu. Seorang wanita muda membuka pintu, memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Rodriguez. Selamat datang, Camilla. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan keluarga kami, ujarnya dengan senyum hangat. Camilla merasa sedikit lega mendengar sambutan yang ramah itu. Setelah berbincang sejenak, Camilla dipersilakan masuk dan bertemu dengan anak kembar, Raka dan Rani. Mereka duduk di ruang tamu, tampak canggung dan pendiam. Raka, dengan rambut keritingnya, memandang Camilla dengan ragu, sementara Rani memperhatikan adiknya, seolah meminta petunjuk. Hai, Raka dan Rani. Senang bertemu kalian, sapa Camilla dengan senyum, berusaha mencairkan suasana. Namun, kedua anak itu hanya membalas dengan tatapan kosong, seolah tak tahu harus berkata apa. Ibu Rodriguez menjelaskan bahwa mereka sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan membutuhkan seseorang untuk menjaga anak-anak mereka. Kami berharap Anda bisa menjadi teman bagi mereka, katanya. Camilla mengangguk, bertekad untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Raka dan Rani. Seiring berjalannya waktu, Camilla mulai menjalani rutinitas harian bersama Raka dan Rani. Namun, setiap kali orang tua mereka pulang kerja, suasana di rumah berubah menjadi tegang. Camilla memperhatikan bagaimana Raka dan Rani tampak cemas, seringkali menghindari tatapan orang tua mereka. Suasana yang awalnya ceria berubah menjadi sepi dan kaku. Kenapa kalian tidak mau cerita tentang hari ini? Tanya Camilla suatu malam, tetapi Raka hanya menggoyang-goyangkan kakinya, sementara Rani menundukkan kepala. Malam pertama setelah Camilla bekerja, dia duduk di sofa, merenungkan apa yang telah terjadi. Dia melihat Raka dan Rani berusaha menghindari tatapan orang tua mereka, dengan Raka bermain gadgetnya dan Rani mengamati gambar di dinding. Dalam hati, Camilla merasa khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, pikirnya. Dia tahu bahwa komunikasi dalam keluarga ini tampaknya tidak berjalan dengan baik. Keinginan untuk membantu semakin menguatkan tekadnya. Camilla memutuskan untuk mengamati interaksi keluarga Rodriguez lebih dekat. Saat mereka berkumpul untuk makan malam, dia memperhatikan setiap detail. Suasana tampak tidak nyaman, dengan Ibu Rodriguez yang sibuk dengan ponselnya dan Bapak Rodriguez yang terus-menerus mengeluh tentang pekerjaan. Raka dan Rani tampak semakin cemas, seperti dua burung kecil yang terjebak di dalam sangkar. Bagaimana hari kalian? Tanya Bapak Rodriguez, tetapi nada suaranya terasa datar, tidak menunjukkan ketertarikan yang tulus. Camilla merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyum keluarga ini. Dia ingin membantu mereka menemukan kembali kebahagiaan dan komunikasi yang hilang. Tetapi bagaimana caranya? Dia merasa bingung dan ragu, namun hatinya sudah bulat untuk melakukan yang terbaik bagi Raka dan Rani. Dengan semua pertanyaan ini menggelayuti pikirannya, Camilla tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Camilla memulai hari-harinya sebagai pengasuh Raka dan Rani dengan penuh semangat. Setiap pagi,
Ia tiba di rumah Rodriguez dengan senyuman, berusaha menciptakan suasana yang ceria. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah tersebut ketika orang tua Raka dan Rani, Mr. dan Mrs. Rodriguez, pulang dari pekerjaan mereka. Ketika pintu depan terbuka dan suara langkah kaki mulai terdengar, Camilla bisa merasakan perubahan suasana hati anak-anak tersebut. Raka dan Rani, yang sebelumnya aktif dan penuh tawa, tiba-tiba menjadi pendiam dan cemas. Suatu malam, setelah seharian bermain dan belajar bersama Raka dan Rani, Camilla melihat sesuatu yang mencolok. Raka dan Rani berusaha keras untuk menghindari tatapan orang tua mereka saat mereka duduk di sofa. Raka yang biasanya ceria, kini hanya menunduk, sementara Rani menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Melihat hal ini, hati Camilla merasa berat. Ia bisa merasakan bahwa ada masalah yang lebih dalam di dalam keluarga ini, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang mengungkapkannya. "Kenapa kalian tidak memberitahu Mama dan Papa apa yang kalian rasakan?" tanya Camilla lembut kepada Raka dan Rani saat mereka duduk di meja makan. Mungkin mereka hanya tidak tahu. Rani menggelengkan kepala, "Mereka sibuk, Kak. Mereka tidak peduli." "Jangan bilang begitu, Rani. Kadang-kadang orang dewasa hanya perlu waktu untuk mendengarkan," jawab Camilla sambil mencoba memberikan penghiburan. Setelah makan malam, Camilla memutuskan untuk mengamati interaksi keluarga Rodriguez lebih dekat. Ia mencuri pandang dari dapur saat Mr. dan Mrs. Rodriguez baru saja selesai makan. Suasana yang seharusnya hangat terasa tegang. "Kenapa kita selalu harus berdebat tentang pekerjaan, Maria? Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini," suara Mr. Rodriguez terdengar meninggi. "Aku hanya ingin kita punya waktu bersama, Paulo. Anak-anak butuh kita," balas Mrs. Rodriguez dengan nada penuh frustrasi. Raka dan Rani saling berpandangan, wajah mereka menampilkan ekspresi cemas. Camilla merasa hatinya teriris melihat anak-anak itu berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan gadget. Mereka seolah tidak ingin terlibat dalam percakapan yang mengganggu itu. Setelah perdebatan yang semakin memanas, Camilla merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia tahu bahwa anak-anak ini membutuhkan lebih dari sekadar pengasuh. Mereka membutuhkan dukungan emosional, dan mungkin cara untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dengan hati-hati, Camilla mendekati Mrs. Rodriguez di dapur setelah perdebatan itu reda. "Maaf, Bu Maria. Saya tidak bermaksud mencampuri, tetapi saya melihat Raka dan Rani sangat cemas setiap kali Anda dan Pak Paulo pulang. Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka merasa lebih nyaman?" Mrs. Rodriguez terlihat terkejut, namun ada sedikit kerinduan di matanya. "Aku tahu, Camilla. Kadang-kadang aku merasa bersalah karena tidak bisa memberikan waktu untuk mereka. Tapi pekerjaan ini, semua ini untuk masa depan mereka. Namun, mereka butuh Anda sekarang. Mungkin kita bisa merencanakan sesuatu yang bisa melibatkan seluruh keluarga, seperti malam permainan atau kegiatan bersama," usul Camilla dengan lembut. "Sepertinya itu ide yang baik. Aku akan membicarakannya dengan Paulo," jawab Mrs. Rodriguez, tampak merenung. Camilla pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa khawatir tentang situasi yang dihadapi Raka dan Rani, tetapi juga sedikit optimis setelah melihat Mrs. Rodriguez terbuka untuk mendengarkan. Ia berharap bahwa dengan sedikit usaha, keluarga ini bisa menemukan kembali ikatan yang hilang. Di malam hari, saat ia berbaring di tempat tidurnya, Camilla merenungkan perubahan yang mungkin bisa terjadi. Ia bertekad untuk membantu Raka dan Rani menemukan suara mereka, dan untuk membantu keluarga Rodriguez menemukan keseimbangan yang telah lama hilang. Dengan harapan yang baru, Camilla siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Camilla duduk di meja makan keluarga Rodriguez, menyaksikan suasana di sekelilingnya.
Meja yang biasanya dipenuhi dengan tawa anak-anak kini terasa mencekam. Raka dan Rani, yang biasanya ceria, kini tampak cemas, memainkan gadget mereka dengan perhatian yang berlebihan, seolah-olah dunia di luar sana tidak ada artinya lagi. Sementara itu, suara Emer Rodriguez dan Mrs. Rodriguez semakin meninggi, menandakan perdebatan yang semakin memanas. Setiap hari aku bekerja lembur, dan ketika aku pulang, aku hanya ingin istirahat, teriak Emer Rodriguez, wajahnya memerah karena frustrasi. Kau tidak mengerti betapa sulitnya mempertahankan pekerjaan ini. Mrs. Rodriguez, dengan wajah yang tegang, membalas, dan apa dengan anak-anak kita? Mereka butuh orang tua yang hadir, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Kami tidak bisa terus begini. Camilla menahan napas, merasakan ketegangan yang mengisi udara. Raka dan Rani, yang duduk di sisi meja, saling bertukar pandang dengan ekspresi yang menunjukkan keputusasaan. Mereka tampak terjebak di antara dua orang tua yang saling berdebat, tanpa cara untuk menyuarakan perasaan mereka. Camilla merasakan hatinya hancur melihat anak-anak itu, yang seharusnya menikmati masa kecil mereka, malah terjebak dalam konflik orang tua mereka. Kenapa kita tidak bisa duduk dan membahas semua ini dengan tenang, tawar Camilla dengan suara lembut, berharap bisa meredakan ketegangan. Namun, suaranya hampir tenggelam dalam perdebatan yang berlangsung. Tidak ada waktu untuk itu, Camilla, jawab Emer Rodriguez dengan nada yang tajam. Aku harus fokus pada pekerjaanku. Ini semua untuk masa depan keluarga kita. Dan kau berpikir dengan mengabaikan anak-anak kita, itu akan membantu, balas Mrs. Rodriguez, suaranya mulai bergetar. Kita sudah mengorbankan terlalu banyak waktu bersama mereka. Camilla merasa bingung. Di satu sisi, ia memahami tekanan yang dihadapi pasangan itu, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan penderitaan yang terlihat jelas pada wajah Raka dan Rani. Mungkin kita bisa mencari cara untuk mengatur waktu bersama yang lebih baik, usulnya lagi, berusaha keras untuk tidak terjebak dalam perdebatan. Raka, yang mendengar percakapan itu, menengok ke arah Camilla. Kami hanya ingin kalian ada di sini, tidak hanya secara fisik, tetapi juga di hati, katanya dengan suara pelan, membuat suasana semakin emosional. Rani mengangguk setuju, matanya berkilau menahan air mata. Hati Camilla nyeri mendengar kata-kata mereka. Ia ingin melindungi anak-anak ini dari rasa sakit yang mereka rasakan, tetapi ia juga merasa tidak berdaya. Mungkin setelah makan malam kita bisa bermain bersama, tawar Camilla, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari ketegangan yang ada. Tidak ada waktu untuk itu, Camilla, seru Emer Rodriguez sekali lagi, kali ini nada suaranya lebih rendah, tetapi masih menunjukkan ketidakpuasan. Kami punya banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah makan malam, suasana tetap tegang. Camilla merasa dorongan untuk berbicara kepada Mrs. Rodriguez, tetapi keraguan melanda pikirannya. Apakah ia terlalu berani untuk mencampuri urusan pribadi mereka? Namun, melihat Raka dan Rani yang tampak semakin cemas, Camilla merasa ada tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu mereka. Ketika Mrs. Rodriguez berada di dapur, Camilla menghampirinya. Maaf jika saya terkesan mencampuri, tetapi saya khawatir tentang Raka dan Rani. Mereka tampak sangat terguncang dengan semua ini, ujarnya dengan hati-hati. Mrs. Rodriguez menatap Camilla sejenak, kemudian menghela napas. Aku tahu, Camilla. Aku merasa terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Aku ingin menjadi ibu yang baik, tetapi pekerjaan ini menyita segalanya, akunya, suaranya mulai melembut. Camilla merasakan momen itu sebagai kesempatan. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama, untuk membantu mereka merasakan kehadiran kalian, meskipun dalam kesibukan. Komunikasi adalah kunci. Terima kasih, Camilla.
Aku akan mencoba untuk lebih sadar akan kebutuhan anak-anak kami, jawab Mrs. Rodriguez, terlihat seolah beban di pundaknya mulai sedikit terangkat. Camilla merasa harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. Dengan semangat baru, ia berdoa agar keluarga Rodriguez bisa menemukan jalan untuk kembali bersatu, demi kebahagiaan Raka dan Rani. Namun, di dalam hati, ia juga tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka yang ada di keluarga ini. Camilla berdiri di dapur keluarga Rodriguez, merenungkan langkah selanjutnya. Suara riuh dari ruang tamu, di mana Raka dan Rani bermain, menggema di telinganya. Namun, di balik tawa dan canda anak-anak itu, ia merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana. Camilla tahu bahwa ia harus berbicara dengan Mrs. Rodriguez, meskipun hatinya berdebar-debar. Sambil menyusun rencana, Camilla mengingat percakapan sebelumnya yang menyakitkan antara MR dan Mrs. Rodriguez. Kami tidak punya waktu untuk anak-anak, suara Mrs. Rodriguez masih terngiang di benaknya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam ketika mengingat wajah cemas Raka dan Rani. Mereka berhak mendapatkan perhatian orang tua mereka, dan Camilla merasa bertanggung jawab untuk membantu memperbaiki keadaan ini. Setelah menyiapkan camilan untuk anak-anak, Camilla memanggil Mrs. Rodriguez. Bu Rodriguez, bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya, suaranya lembut namun tegas. Mrs. Rodriguez yang sedang sibuk dengan teleponnya menatap Camilla dengan sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk dan mengikuti Camilla ke sudut dapur. Apakah ada yang salah? Camilla, tanya Mrs. Rodriguez, nada suaranya masih menunjukkan ketidakpastian. Camilla menatapnya dalam-dalam. Saya hanya ingin membicarakan tentang Raka dan Rani, katanya pelan. Saya melihat mereka cemas setiap kali Anda dan Bapak pulang. Sepertinya mereka merasa terabaikan. Mrs. Rodriguez mengerutkan dahi. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami bekerja keras agar mereka bisa memiliki kehidupan yang baik, jawabnya defensif. Iya, Bu. Saya mengerti, dan saya menghargai usaha Anda. Namun, terkadang, anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar materi. Mereka butuh waktu dan perhatian Anda, Camilla menjelaskan, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mrs. Rodriguez menghela napas, tampaknya mulai merenungkan kata-kata Camilla. Tapi kami tidak punya waktu. Pekerjaan semuanya terasa begitu mendesak, keluhnya, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana jika kita mencoba menjadwalkan waktu khusus untuk bermain bersama? Mungkin malam permainan keluarga, saran Camilla, berharap bisa menggugah kesadaran Mrs. Rodriguez. Permainan keluarga. Mrs. Rodriguez mengulang, tampak ragu. Apakah itu benar-benar bisa membantu? Saya percaya itu bisa, Bu. Ini bisa menjadi kesempatan bagi semua untuk berbicara dan berbagi perasaan. Raka dan Rani butuh melihat bahwa Anda peduli, jawab Camilla, menatap penuh harap. Mrs. Rodriguez terlihat berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kita bisa mencobanya. Mungkin itu bisa membantu, katanya, suaranya mulai menunjukkan sedikit semangat. Bagus! Saya bisa membantu merencanakannya. Kita bisa memilih beberapa permainan yang menyenangkan dan mungkin menyiapkan makanan ringan, ucap Camilla, merasakan kegembiraan kecil di dalam hatinya. Mrs. Rodriguez tersenyum tipis. Terima kasih, Camilla. Saya sangat menghargai dedikasi Anda terhadap anak-anak kami, katanya tulus. Mungkin selama ini saya terlalu fokus pada pekerjaan dan melupakan hal-hal yang sebenarnya penting. Camilla merasa lega mendengar pengakuan Mrs. Rodriguez. Tidak apa-apa, Bu. Yang terpenting adalah kita bisa memperbaiki semuanya bersama-sama, jawabnya, penuh semangat. Saat mereka kembali ke ruang tamu, Raka dan Rani terlihat asyik bermain permainan video.
Camilla tersenyum melihat keceriaan mereka, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Ia berharap malam permainan keluarga yang akan datang dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kembali ikatan yang hilang antara orang tua dan anak-anak. Ketika malam tiba, Camilla berbaring di tempat tidurnya, merenungkan hari yang baru saja berlalu. Ia merasa optimis namun cemas. Bagaimana jika rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan? Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah yang berharga. Dengan tekad yang kuat, Camilla bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Raka dan Rani, serta keluarga Rodriguez. Malam permainan pertama di rumah Rodriguez dimulai dengan suasana yang canggung. Camilla, yang sudah bersiap dengan berbagai permainan, merasa gugup melihat wajah-wajah tegang anak-anak kembar, Raka dan Rani, serta ketidakpastian yang terpancar dari Mrs. dan Emer Rodriguez. Mereka semua terlihat tidak tahu harus mulai dari mana. Camilla mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum mengajak mereka untuk berkumpul di ruang tamu. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai dengan permainan yang sederhana? Camilla berkata, senyumnya lebar namun tulus. Saya punya beberapa kartu untuk permainan tebak-tebakan. Kita bisa bermain dalam tim. Raka dan Rani saling memandang, ragu-ragu, sebelum Rani akhirnya mengangguk. Oke, kita coba, katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Camilla bisa melihat ketegangan di antara mereka, tetapi juga sedikit harapan. Mrs. Rodriguez mengambil tempat duduk di sebelah Rani, sementara Emer Rodriguez duduk di sisi Raka. Camilla membagikan kartu-kartu dengan cepat, menjelaskan aturan permainan dengan antusias. Setiap orang akan bergiliran menebak karakter yang ada di kartu ini, dan kita akan memberi petunjuk. Siapa yang paling cepat menebak, dia yang menang. Bagaimana? Permainan dimulai, dan meskipun canggung pada awalnya, Camilla bisa merasakan suasana perlahan mulai mencair. Raka, yang awalnya hanya diam, tiba-tiba berseru, "Aku tahu." Itu Batman, saat petunjuk yang diberikan oleh Emer Rodriguez cukup jelas. Tawa kecil muncul di antara mereka, dan Camilla merasakan suasana hati anak-anak mulai membaik. Bagus sekali, Raka. Camilla bertepuk tangan. Sekarang, giliran Rani. Rani tersenyum, meskipun masih tampak sedikit ragu. Ini Wem, dia memiliki rambut panjang dan suka menyanyi, katanya, memberikan petunjuk. Raka segera menjawab, Ariel. Dari film The Little Mermaid. Keduanya tertawa, dan Camilla merasa senang melihat mereka mulai bersenang-senang. Setelah beberapa putaran, suasana mulai lebih hidup. Mrs. Rodriguez, yang awalnya hanya menonton, mulai terlibat. Baiklah, saya juga ingin mencoba. Ia mengambil kartu dan memberikan petunjuk yang membuat Raka dan Rani tertawa geli. Dia ada di dalam hutan dan suka makan kurma. Itu pasti Winnie the Pooh, seru Raka. Benar, jawab Mrs. Rodriguez sambil tertawa. Camilla merasa senang melihat Mrs. Rodriguez mulai terbuka, dan rasa canggung di antara mereka semakin berkurang. Namun, momen paling emosional terjadi ketika permainan berakhir. Emer Rodriguez, yang sebelumnya tampak serius, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Anak-anak, katanya dengan suara yang sedikit bergetar, saya ingin minta maaf. Saya tahu saya sering tidak ada untuk kalian dan itu sangat salah. Saya berjanji akan berusaha lebih keras untuk menghabiskan waktu bersama kalian. Raka dan Rani tertegun, lalu Rani berkata, kami hanya ingin kamu ada di sini, Papa. Suara kecil itu penuh harapan dan kerinduan. Camilla merasakan air mata menggenang di matanya saat melihat interaksi tersebut. Emer Rodriguez mengangguk, menyeka mata dengan punggung tangannya. Saya berjanji,
kita akan melakukan lebih banyak hal bersama. Mungkin kita bisa mulai dengan akhir pekan ini." Raka dan Rani tersenyum lebar, wajah mereka cerah dengan harapan baru. "Ya, kita bisa pergi ke taman," seru Raka. Kamila merasa bangga melihat perubahan yang terjadi dalam keluarga ini. Mungkin, malam permainan ini adalah langkah pertama mereka untuk membangun kembali hubungan yang telah hilang. Dia berjanji dalam hatinya untuk terus mendukung mereka, meskipun perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 6. Beberapa minggu setelah malam permainan keluarga yang penuh emosi, Kamila merasakan perubahan yang signifikan dalam suasana di rumah keluarga Rodriguez. Anak-anak, Raka dan Rani, kini lebih ceria dan terbuka. Mereka sering tertawa dan berlari ke arah Kamila saat ia tiba di pagi hari, sebuah tanda bahwa hubungan mereka semakin kuat. Kamila melihat bagaimana Mrs. Rodriguez menjadi lebih terlibat, menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak, meskipun jadwal kerjanya yang padat. Suatu pagi, saat Kamila sedang menyiapkan sarapan, Rani berlari ke dapur dengan wajah berseri-seri. "Ibu, lihat! Raka dan aku membuat gambar untuk ibu dan ayah," seru Rani dengan suara ceria, menunjukkan dua gambar berwarna-warni yang menggambarkan keluarga mereka. "Wow, itu sangat indah, Rani. Saya yakin ayah dan ibu akan sangat menyukainya," jawab Kamila sambil tersenyum, merasa bangga dengan kemajuan yang telah dicapai. Namun, saat Kamila mengunjungi sekolah Raka dan Rani untuk menghadiri acara orang tua, ia mendengar bisikan-bisikan yang meresahkan. Di sudut ruang kelas, ia mendengar dua orang ibu berbicara dengan suara pelan. Katanya, ada masalah besar di kantor Emer Rodriguez. Beberapa rekan kerjanya mengeluh tentang perilakunya yang aneh, jelas salah satu dari mereka. Kamila menahan napas, perasaannya campur aduk. Dia ingat betapa kerasnya Emer Rodriguez bekerja dan bagaimana dia berusaha untuk lebih hadir di rumah. Namun, saat ia mendengar lebih banyak, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mungkin akan dipecat jika ini terus berlanjut, lanjut ibu lainnya. Berita buruk seperti itu bisa merusak reputasi keluarganya. Kamila merasa terjebak antara loyalitas terhadap keluarga yang telah membantunya menemukan kembali tujuannya dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak itu. Kembali ke rumah, ia berpikir keras. Raka dan Rani tidak layak menerima dampak dari kesalahan orang tua mereka. Dengan tekad, Kamila memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecil. Selama beberapa hari berikutnya, Kamila mulai mengumpulkan informasi. Ia berbicara dengan beberapa orang di lingkungan sekitar dan mencoba menggali lebih dalam tentang rumor yang beredar. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa Emer Rodriguez terlibat dalam perilaku tidak etis di tempat kerjanya, termasuk penyelewengan dana perusahaan. Dengan hati yang berat, Kamila tahu dia harus mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Dalam sebuah pertemuan dengan Mrs. Rodriguez, Kamila mengungkapkan apa yang ia temukan. "Bu, saya merasa tidak enak harus memberitahu ini, tetapi saya mendengar beberapa rumor tentang Emer Rodriguez. Dan saya menemukan bukti bahwa ada masalah serius di tempat kerjanya," kata Kamila, suaranya bergetar. Mrs. Rodriguez tertegun, wajahnya memucat. Apa yang Anda maksud?" tanyanya, suara penuh kecemasan. Kamila menunjukkan bukti yang ia kumpulkan. "Saya tahu ini sulit, tetapi saya percaya anak-anak tidak seharusnya terpengaruh oleh kesalahan orang tua mereka. Kita harus melakukan sesuatu." Setelah beberapa hari yang penuh ketegangan, Emer Rodriguez dipanggil ke kantor untuk menghadapi tuduhan tersebut. Kamila menunggu dengan cemas di rumah, merasa tidak enak tetapi yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Saat berita pemecatan Emer Rodriguez sampai ke telinga keluarga, suasana hati di rumah berubah. Mrs. Rodriguez, meski merasa hancur,
mulai membuka diri tentang bagaimana tekanan pekerjaan telah mempengaruhi mereka semua. "Kami harus mulai dari awal," kata Mrs. Rodriguez, air mata mengalir di pipinya. "Kami perlu membangun kembali keluarga kami." Dalam beberapa minggu berikutnya, Camila diangkat sebagai konsultan untuk membantu keluarga Rodriguez menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Dia memberikan saran tentang komunikasi yang lebih baik dan pentingnya waktu berkualitas bersama anak-anak. Raka dan Rani mulai merasa lebih aman, dan Camila merasakan kepuasan mendalam melihat mereka tumbuh bahagia. Dengan setiap langkah kecil yang diambil keluarga Rodriguez, Camila menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia bukan hanya seorang pengasuh, tetapi juga bagian dari perjalanan keluarga ini untuk membangun kembali fondasi mereka dengan kasih sayang dan komunikasi yang lebih baik. Dengan harapan di hati, Camila menyadari bahwa setiap perubahan positif dimulai dari langkah kecil, dan dia bersyukur bisa menjadi bagian dari hal itu.